Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, selamat bertemu kembali di channel yang dahsyat ini, channel yang peduli pada masa depan Anda. Kali ini saya akan melanjutkan penjabaran saya, ulasan saya mengenai disrupt you or die. Di bagian yang pertama yang lalu, kita sudah membahas bagaimana disruption itu change everything, disrupsi merubah segala-galanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin meneruskan topik yang kedua, atau bagian yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan impact atau pengaruh terhadap workforce, dan workplace. Sobat kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, kita mengetahui bahwa disrupsi ini merubah, termasuk salah satunya adalah workforce. Kita mengetahui bahwa di mana technological breakthrough itu rapidly shift the frontiers between the work task performed by the human and machines and algorithm. Jadi perubahan workforce ini yang tadinya ditangani oleh human, kemudian sekarang bisa digantikan oleh machines dan algoritma. Sehingga global labor market itu undergoing major transformation. Sehingga secara global, labor market itu mengalami banyak transformasi. 87% perusahaan di Indonesia lebih memilih merekrut permanent staff dengan skill yang relevan dengan new technology. Demand untuk technological skill akan meningkat 55% pada tahun 2030. Bagaimana yang berkaitan dengan work itu sendiri? Kita melihat bahwa the digital age itu bergerak cepat sekali dan fundamentally akan transforming the way organization operate, people work. Kita lihat di sana 60% pekerjaan di dunia akan digantikan oleh automation. Demikian juga 88% perusahaan di Indonesia sekarang melihat automate their work. Dan inilah perubahan yang kita alami sekarang. Lalu bagaimana dengan workplace itu sendiri? Kita mengetahui bahwa digital transformation itu akan enabling workplace innovation seperti remote working, co-working space, dan juga teleconferencing. Kita lihat data di sana 44% para praktisi industri mempersepsikan ya bahwa fleksibilitas di tempat kerja itu akan menjadi strongest driver in the future of work. Demikian juga para milenial, 75% mereka berpikir dan memperkirakan bahwa flexibility dan juga working from home, working remotely policy itu akan menjadi semakin penting. Nah, oleh karena itu kita melihat data di sini sejauh mana kesiapan para HR practitioner untuk merespon perubahan ini. Kita lihat yang paling kanan di sana 24% para HR leaders itu ternyata lesser not confident ya tentang kemampuan mereka dalam mentransform workforce dan juga dirinya sendiri. Namun beruntungnya adalah 37% dari mereka itu very confident ya dan merasa punya kemampuan ya untuk bisa melakukan transformasi, dan 39% para HR leader itu confident ya untuk mentransformasi workforce dan dirinya sendiri. Lalu bagaimana tips praktis buat para praktisi HR di seluruh Indonesia? Kita harus menyadari sekarang bahwa organisasi of the future itu sekarang sudah ada di depan mata kita, maka kita harus melakukan transformasi untuk beradaptasi. Kenapa demikian? Karena hanya fungsi HR lah yang diharapkan punya kemampuan untuk kemudian turn those disruption into opportunity untuk sustainability daripada business performance. Dan dengan demikian maka itu akan play critical roles untuk ensuring that organization memiliki capability to deal with the digital disruption. Ada 3 area para praktisi HR di Indonesia yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah
the future of work. Kita harus sudah mulai familiar dengan augmented workforce. Kita juga harus mendorong leadership boundaries ke digital world. Dan yang ketiga, jangan lupa employee experience untuk productivity dan growth. Di bagian yang kedua adalah mengenai the future of workforce. Kita juga harus memperhatikan para workforce di bawah tanggung jawab kita dalam hal digital literate workforce, dan juga bagaimana mereka melakukan continuous learning dan high adaptability, serta adanya continuous performance dan development dalam segala prosesnya. Yang ketiga mengenai diri kita sendiri, di mana kita sebagai the future of HR harus mampu meleverage digital technology dalam mendesain dan memperbaiki workplace dan workforce. Dan yang kedua adalah kita harus mampu fokus secara analitik untuk memperbaiki business outcome. Itulah kira-kira tips praktis bagaimana kita sebagai praktisi HR untuk tetap bisa agile, adaptif dalam menghadapi disruption era ini, digital transformation yang bergerak sangat cepat ini, sehingga kita bisa surfing the wave. Kita jangan tergulung dengan ombak yang dahsyat ini, tapi kita bisa mengendalikan ombak itu untuk tetap kita memanage perubahan di tempat kerja kita, menjadikan organisasi kita tetap mampu untuk adaptasi, untuk menyesuaikan dengan perubahan yang sangat cepat ini. Baik, sobat kompetensi yang saya banggakan, terima kasih sudah nonton channel ini. Apabila Anda sudah memilih profesi, pastikan Anda kompeten di profesi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi konten terbaru.